sedang dan akan kami lakukan terkait dengan layanan akta kelahiran SIMD di Kabupaten Kuburaya sesuai dengan permintaan dari pihak Ditjen Dukcapil untuk kami berbagi kepada Bapak Ibu, kawan-kawan semua bagaimana kita semakin membahagiakan penduduk. Jadi inovasi ini kami sebut dengan seledri terintegrasi. Dilatar belakangi beberapa hari setelah saya dilantik, dipercayakan oleh Bupati Kuburaya menjadi Kadis Dukcapil, keinginan Bapak Bupati untuk memberikan atau untuk menjamin hak anak mulai dari usia pertama kehidupan, sejalan tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Kadis Dukcapil Provinsi bahwa hak anak itu sudah harus mulai diberikan di hari pertama kehidupannya, baik berupa akta kelahiran, kartu identitas anak, dan pemberian NIK pada kartu keluarga tanpa adanya proses yang panjang, tanpa adanya calo, tanpa adanya biro jasa, dan tanpa memerlukan biaya yang tinggi dengan bekerja sama pada pihak fasilitas kesehatan atau nakes ya di mana anak tersebut dilahirkan. Lanjut, Mbak. Kemudian Kabupaten Kuburaya, seperti yang saya sampaikan ke Pak Dir di awal tadi, memang merupakan daerah hinterlandnya Kota Pontianak. Kami mengepung Kota Pontianak. Terdiri dari 9 kecamatan dan saat ini baru saja kami menerima surat dari Kementerian Dalam Negeri juga bahwa sudah bertambah 1 kecamatan di Kabupaten Kuburaya ini menjadi 10 kecamatan pemekaran dari Kecamatan Sungai Raya. Namun walaupun daerah hinterland, tetapi ada beberapa kecamatan, ada beberapa desa yang masih memerlukan akses yang harus dilewati oleh air. Sehingga harus menempuh jarak yang jauh, memerlukan biaya transportasi yang besar, dan waktu yang panjang karena penduduk harus datang langsung ke Dinas Dukcapil. Bahkan ada beberapa desa itu berbatasan dengan kabupaten tetangga, misalnya seperti ke Kabupaten Sanggau, ke Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Ketapang, dan seterusnya, yang mana semua itu harus ditempuh melalui jalan air. Dan itu memerlukan waktu yang mahal, memerlukan waktu yang panjang, yang lama, dan biaya yang mahal. Untuk menjawab tantangan tersebut, kami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat atau merancang sebuah inovasi yang kami beri nama seledri terintegrasi. Seledri itu adalah selesai dalam sehari ketika seluruh dokumen sudah dinyatakan lengkap dan benar. Ini awalnya seledri terintegrasi ini kami belum bicara akta dikeluarkan pada saat anak dilahirkan, belum. Yang penting ketika dokumen itu masuk, maka kami wajib menyelesaikannya dalam waktu sehari. Baik itu dokumen berupa akta kelahiran, NIK yang tercantum di dalam KK dan KIA, yang input maupun outputnya terdistribusi secara online. Di awal pelaksanaan seledri terintegrasi ini kami masih menggunakan yang namanya Google Form. Bagaimana caranya supaya teman-teman di Nakes, teman-teman di Faskes itu bisa langsung mengupload dokumennya ke aplikasi sederhana yang saat itu sudah kami siapkan. Lanjut. Ini kami sedikit akan bercerita tentang bagaimana histori atau terbentuknya inovasi seledri terintegrasi ini. Dimulai dari tantangan tersebut, tantangan dari Bapak Bupati, kemudian di tanggal 14 Juli 2020 kami langsung berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, karena yang punya Nakes, yang punya Faskes ini teman-teman di Dinas Kesehatan. Kalau kami langsung masuk ke Dinkes, langsung masuk ke Puskesmas, bidan praktek mandiri misalnya, itu akan ada kesulitan. Makanya kami menggandeng bersama-sama, kalau istilah kami Pak Direktur di Kuburaya ini kepung bakul. Jadi kami kepung bakul dengan teman-teman di Dinkes, dan alhamdulillah teman-teman Dinkes saat itu walaupun awalnya rasa-rasanya ini pekerjaan berat, mana Nakes
kita sudah harus disibukkan dengan berbagai laporan, harus lagi mengupload dokumen kependudukan dan seterusnya, tetapi lama-kelamaan karena ini sudah menjadi suatu kebiasaan, akhirnya teman-teman di Dinkes, teman-teman di Faskes itu memahami bahwa ini adalah upaya kita untuk membahagiakan penduduk. Kemudian kami juga di tanggal 28 Juli 2020 mengadakan pertemuan dengan pimpinan Puskesmas se-Kabupaten Kuburaya saat itu. Jadi tahap pertama pelaksanaan program Seledri terintegrasi ini kami baru berpikir ke arah fasilitas kesehatan pemerintah karena sama dengan kami, ASN dengan kami tentunya koordinasi dan komunikasi kami akan jauh lebih mudah. Lanjut Mbak Agnes. Tetapi dalam kenyataannya, dalam perjalanannya bahwa teman-teman yang di bidang praktek mandiri swasta itu juga berkeinginan karena sebagian besar, bukan sebagian besar, karena mereka juga melakukan pelayanan persalinan. Tidak hanya di Puskesmas, 21 Puskesmas yang ada di Kabupaten Kuburaya yang sebagian besar melakukan persalinan, tetapi juga ada bidang praktek mandiri swasta yang tidak bisa kita kecilkan fungsinya, tidak bisa kita abaikan fungsinya di dalam membantu penduduk melakukan persalinan. Untuk semakin mematangkan program ini, kami melakukan kunjungan ke beberapa wilayah puskesmas di beberapa wilayah yang ada di Kuburaya untuk semacam melakukan pendekatan. Bersedia enggak ikut program ini? Merasakan akan ada beban berat ya untuk mengikuti program ini. Tapi alhamdulillah sambutan atau respon dari teman-teman puskesmas saat itu sangat baik. Mereka bersedia untuk membantu penduduk yang melakukan persalinan di puskesmasnya mengupload dokumen di aplikasi yang sudah kami siapkan. Lanjut. Kemudian pada tanggal 28 Agustus 2020 kita melaunching program ini. Di-launching oleh Bapak Bupati di Puskesmas Sungai Durian saat itu, dan resmilah kita mulai berjalan melaksanakan program ini yang pada awalnya memang masih belum seperti yang terjadi pada tahun 2022 dan 2023 ini. Di 2020 kita masih menemui banyak hambatan atau kesulitan di dalam pelaksanaannya. Lanjut. Kemudian kita lanjutkan dengan kegiatan sosialisasi dan koordinasi tentang layanan Adminduk Seledri terintegrasi ini dengan seluruh fasilitas kesehatan yang melayani persalinan di Kabupaten Kuburaya. Tadi saya sebutkan ternyata teman-teman dari bidang praktek mandiri swasta yang ada di Kabupaten Kuburaya ini berkeinginan juga untuk terlibat dalam program Seledri terintegrasi ini. Kemudian yang tak kalah pentingnya ada dapat support, ada dapat dukungan dari kawan-kawan seluruh Dinas Dukcapil Kabupaten se-Kalimantan Barat. Ada beberapa yang datang ke kami untuk berbagi, lanjut Mbak Agnes. Kemudian juga dari DPRD Samba saat itu, dan di tahun 2022 juga kami melihat bahwa untuk pelaksanaan di dalam Kabupaten Kuburaya ini sudah semakin baik. Karena tadi seperti yang saya sampaikan bahwa Kuburaya ini berbatasan langsung dengan Kota Pontianak. Batas antara daerah kan sekarang sudah semakin kecil. Batas wilayah administrasi itu semakin tersamarkan. Tidak peduli apakah dia penduduk Kuburaya yang melahirkan atau melakukan persalinan di Kota Pontianak, itu tetap juga harus dilayani oleh Faskes yang ada di Kota Pontianak. Oleh karena itu kami melakukan penjajakan kepada beberapa fasilitas kesehatan yang ada di Kota Pontianak, baik yang berbatasan dengan Kuburaya, antara Kuburaya dengan Kota Pontianak, maupun rumah sakit besar yang sudah ada di Kota Pontianak, seperti misalnya Rumah Sakit Anugerah Bunda Katulistiwa, Rumah Sakit Jumpa, Rumah Sakit Universitas Tanjung Pura. Dan saat itu saya bersama Kabid pihak PD itu keliling Pak Direktur kepada semua direktur rumah sakit, sebagian besar direktur rumah sakit ini, untuk menawarkan, untuk menjajakan, untuk menjual program kami. Dan memang rata-rata mereka
menyambut baik program ini, senang dengan program ini karena mereka juga merasa bahwa tidak hanya penduduk Kota Pontianak yang melahirkan di Paskes di Kota Pontianak ini, tetapi juga penduduk Kuburaya ada, dan legalitasnya kita kuatkan di tanggal 3 Juni 2022. Penandatanganan nota kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama antara Vaskes yang ada di luar Kuburaya dengan Bupati Kuburaya. Kemudian ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama antara Kepala Dinas Dukcapil dengan pihak rumah sakit atau Vaskes yang ada di Kota Pontianak.